Apresiasi pemerintah pusat dalam merespon warga 4 desa korban mafia tanah mafia hukum. Kabupaten Bogor, tanggal 30 Juli tahun 2024. Merespon penderitaan warga 4 desa dan mengapresiasi perjuangan semua warga korban kezaliman para pelaku mafia tanah, mafia hukum di 4 desa yaitu Desa Cibanon, Desa Nagrak, Desa Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis Kabupaten Bogor melalui pengamanan aset-aset lahan milik sah warga dari para pelaku mafia tanah. Rakyat Indonesia, warga 4 desa yang selama puluhan tahun terzolimi oleh para pelaku, yang terdeteksi ada di dalam PT Sumarekon Tbk Bogor. Karena PT Sumarekon Tbk Bogor sendirilah yang menjadi aktor gembong kejahatannya ini yang selama puluhan tahun menjadi musuh P4 pengamalan Pancasila. Dan sekaligus menginjak-injak kedaulatan NKRI, hingga merusak marwah Pancasila. Banyaknya oknum pelaku berada di dalam PT Sumarekon Tbk Bogor, melibatkan preman bayaran dalam melakukan tindak kejahatan, menjual beli hukum, dan mampu mencuci otak para ASN di Pemkab Bogor. Menciptakan pejabat menjadi penjahat, dan menjadikan aparat menjadi keparat masuk angin. Menyuruh oknum Pemda untuk mengeluarkan HPL. Adanya keterlibatan oknum mantan Sekda Burhanuddin, dan oknum mantan Bupati yang sudah 2 kali tertangkap KPK, mereka melakukan tindak kejahatan pencucian uang, money laundry, korupsi dan gratifikasi bersama anak-anak PT Ciptaan PT Sumarekon Tbk Bogor 9 Naga. Peringatan keras yang dilakukan RI 1 kepada PT Sumarekon Tbk Bogor atas keterlibatannya dengan para oknum mafia tanah, mafia hukum, yang sudah merugikan masyarakat khususnya warga 4 desa di wilayah Bogor ini selama berpuluh-puluh tahun lamanya. RI 1 melalui tim 08 membuktikan apresiasinya dengan cara menurunkan sejumlah tim pengamanan di wilayah aset yang diakui PT Sumarekon Tbk Bogor. Karena status keabsahan kepemilikan tanah-tanah tersebut, yang melalui hasil investigasi dari para konsumen, pengembang dan para penanam modal, tanah-tanah tersebut pada pengecekan di kantor ATR BPN Korwil Bandung hingga ATR BPN Pusat menyatakan bahwa tanah-tanah yang dibeli dari PT Sumarekon Terbuka Bogor adalah masih berstatus sah milik warga setempat. Dan dari rangkaian peristiwa tersebut RI 1 melalui kuasanya tim 08 menghimbau kepada pihak PT Sumarekon Tbk Bogor agar segera melakukan penyelesaian kepada seluruh pemilik sah tanah-tanah. Apakah itu melalui pembayaran cash and care atau ada cara mufakat lain, dan secepatnya dari manajemen PT Sumarekon Tbk Bogor untuk segera menghubungi Bapak Sofyan Jim Mamesah selaku pemilik tanah seluas 70 hektar dari 116 hektar, dan perwakilan warga korban 4 desa lainnya. Ada informasi dari media Pers Indonesia Bersatu yang mendapat informasi akurat A1 bahwa beberapa waktu lalu PT Sumarekon Tbk Bogor pernah akan membayarkan tanah seluas 70 hektar dari total 116 hektar di Gunung Gelis, itu tidak kepada pemiliknya langsung Bapak Jimmy Mamesah, tetapi kepada pihak-pihak yang tidak jelas dan tidak diketahui asal-usulnya. Jika itu dilakukan, jelas ada unsur pidana penipuan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Sumarekon Tbk Bogor. Rekayasa mafia tanah yang melibatkan pihak PT Sumarekon selaku pembeli dan pihak yang belum diketahui identitasnya selaku penjualnya, dan dapat diduga telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Jimmy Mamesah selaku pemilik sah tanah luas 116 hektar di Gunung Gelis, sesuai bukti yang dimiliki Girik 72-73, Warkah 72-73, IPda pajak, dan lain-lainnya, belum pernah menjual kepada siapapun dan pihak manapun. Tidak digadaikan dan tidak tersangkut hutang piutang. Dan saat ini tim 08 yang mengawasi tanah tersebut, dan sudah memperingatkan ke seluruh pihak dan termasuk kepada PT Sumarekon Tbk Bogor untuk tidak mencoba bermain atau berbuat sesuatu di tanah tersebut. Tanah ini sedang dalam proses untuk dibeli oleh Bapak Prabowo yang kediamannya hanya berbatasan pagar dan bersebelahan dengan tanah milik Bapak Jimmy Mamesah. Dan tim dari Sofyan Jim M menyatakan,
Karena semua bukti-bukti dan data otentik kepemilikan yang sah atas tanah tersebut masih atas nama Niko F. Mamesah atau Sofyan Jim Mamesah, dan dari instruksi RI1 telah menerjunkan tim gabungan 08 untuk mengamankan lokasi tanah milik Sofyan Jim Mamesah, ujar tim Jimmy Mamesah. Dan pesan dari tim gabungan 08 menyampaikan pesan khusus kepada semua warga korban 4 desa, jika di lokasi di lapangan ditemukan ada preman bayaran atau pihak yang terlibat dalam praktek mafia tanah membuat gerakan keonaran atau memicu kerusuhan, maka kami tim gabungan 08 mandat langsung RI1, maka kami akan langsung bertindak tegas untuk mengamankan, ujar Kepala Tim Gabungan 08. Karena data para pelaku yang terlibat telah masuk ke meja Presiden RI, serta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan sepakat menyatakan, merasa geram dengan praktek mafia tanah ini, mereka sangat merugikan masyarakat Indonesia. Maka tegas menyatakan kami akan gebuk semua para pelaku, tanpa ada melihat siapapun, jika terlibat wajib kita gebuk. Apalagi dengan banyaknya pemberitaan dari media massa, media elektronik yang sudah beredar, membongkar praktek mafia tanah dan mafia hukum. Dari pemberitaan yang dibuat oleh Bapak Sofyan Jim M dari 2021 hingga saat ini, dan yang terbaru pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim M melalui tabloid dari episode awal hingga sekarang di episode 20 ini, Prabowo Subianto menjadi prihatin hingga mengapresiasi dan merespon dengan cepat tanggap menurunkan tim 08 serta memerintahkan jajarannya dan tim untuk segera melakukan pengamanan kepada seluruh aset milik warga korban di 4 desa, dan salah satunya adalah aset tanah milik Sofyan Jim Mamesah. Dan seperti informasi akurat A1 yang didapat dari Insan Media menyampaikan, saat ini karena tidak mau rugi PT Summarecon Agung Tbk Bogor memilih jurus jitu menjual gorengan SMRA dengan tipu-tipu. Info resmi dari Jemi Kusnadi, Corporate Sekretari SMRA PT Summarecon Agung Tbk, bahwa marketing sales SMRA per tanggal 30 Juni tahun 2024 hanya tercapai sebesar 1,7 triliun rupiah atau setara dengan 34 dari target pada 2024, yaitu sebesar 5 triliun rupiah. Artinya ada sisa target 66 harus dicapai dalam sisa setengah waktu berjalan tahun 2024. Info di atas menunjukkan peringatan lampu merah bagi para investor yang akan berinvestasi menanamkan modalnya di SMRA. Kemungkinan besar target pada 2024 tidak akan tercapai. Prospek gain dari kenaikan jual beli saham SMRA peluangnya sangat kecil terjadi. Semarop Agung sebagai korporasi pemegang saham terbesar SMRA sudah membaca arah atau tren ini dan sudah membuang 300 juta lembar saham SMRA pada tengah Juni tahun 2024 pada saat tren harga naik. Liliawati Raharjo, istri Sucipto Nagari, membeli sebagian atau sebanyak 16 juta lembar saham tersebut. Saham SMRA yang awalnya berkisar Rp500 dan sudah berlangsung selama 2 bulanan, tiba-tiba meroket dalam 2 minggu saja menjadi Rp600. Adakah permainan gorengan dalam kenaikan harga saham yang tiba-tiba ini? Adakah hubungannya dengan rencana Semarop Agung akan melepas 300 juta lembar sahamnya, dan ini hanya mereka yang tahu? Kondisi real dan sesungguhnya SMRA tidaklah sedang baik-baik saja. Maunya SMRA ingin cepat-cepat menjadi yang terbesar di properti, tapi apa daya tangan tak cukup. Sudah memiliki 8 proyek di berbagai kota besar di Indonesia dan berjalan seperti gali lobang tutup lobang berhutang, masih saja bergaya mau tambah proyek yang ke-9, Tangerang. Tapi coba perhatikan salah satu proyek saja. Misal proyek perumahan dari PT Summarecon Bogor, pengelolaannya sungguh kacau balau sejak awal. Pembebasan tanahnya tidak beres dan bermasalah, dari akibat SMRA memakai jasa preman mafia tanah dalam pembebasannya. Dikira bau busuknya tidak akan pernah tercium, tapi justru malah jadi terang benderang dan bisa diketahui semua orang, warga korban rakyat Indonesia pemilik sah tanah-tanahnya kok dilawan. Belum lagi persoalan mismanajemen di SMRA yang acak kadut SMRA seperti kapal besar yang berjalan sendiri tanpa arah dan tanpa ada nahoda. Justru nahoda yang ada sekarang tidak mampu menjadi dirigen, membawa kapal ke arah yang baik dan benar.
Akibatnya yang terjadi adalah semua kru kapal berebut ingin menjadi nahoda kapal karena semua merasa mampu. Kondisi SMRA seperti ini, bagaimana mungkin sahamnya mau naik tinggi? Pasti digorenglah seperti menggoreng kerupuk, mendadak besar pas mau dijual, mendadak kecil dan layu pas mau dibeli lagi. Ya sudah dipastikan ini akan menjadi kekecewaan terdalam para konsumen dan penanam saham. Ungkap Insan Media. Keterlibatan PT Sumarekon Tbk dengan para pelaku mafia tanah, mafia hukum 9 naga. Mencuci otak para oknum ASN Pemda Kabupaten Bogor dalam melakukan lobi-lobi pertemuan di Jalan Pramuka, di mana para ASN tersebut disumpah untuk amanah, membela rakyat bukan malah menjadi musuh masyarakat. PT Sumarekon Tbk Bogor, melalui 9 naga, melakukan kerjasama dengan ASN menjadi pengkhianat rakyat mencetak HPL. Surat aspal asli tapi palsu tanah-tanah rakyat 4 desa, adanya keterlibatan oknum mantan Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin dan juga keterlibatan oknum mantan Bupati Bogor yang sudah 2 kali tersandung kasus korupsi. Yang juga turut menyeret beberapa nama kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Untuk kongkalingkong di Jalan Pramuka. Seperti pada contoh peristiwa pertemuan silaturahmi yang dilaksanakan melalui undangan via PDF pertanggal 3 April tahun 2023, dengan no undangan 1246 pun, pukul 1:24:23. Tempat ruang kerja kakan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan tersebut yang hanya diikuti oleh Yuliana, SH, MN dan Bapak Sofyan Jim Mamesah atau Jimmy Mamesah. Tanpa dihadirkan pendampingan dari siapapun. Di antara pembahasan pada pertemuan tersebut selain silaturahmi antar kedua belah pihak, Jimmy Mamesah juga mengutarakan perihal maksud dan tujuannya terkait surat-surat sah kepemilikan tanah miliknya seluas 70 hektar di Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan dari hasil komunikasi tersebut menghasilkan pernyataan dari kakan ATR BPN Kabupaten Bogor Yuliana, SH, MN, bahwa data belum ada di beliau, atau di BPN, dan jika Pak Jimmy Mamesah sudah siap maka sampaikan kepada BPN melalui loket sesuai SOP yang berlaku di ATR BPN. Namun bertolak belakang dari apa yang telah semua Jimmy Mamesah sampaikan, bahwasanya secara fakta akurat tanah miliknya tersebut sah miliknya, dan saat ini tanah-tanah miliknya, tapi mengapa tanah miliknya sendiri dikuasai oleh PT yang sama sekali dari pribadinya belum pernah tanah tersebut dijual belikan, atau Jimmy Mamesah tidak pernah ada menerima ganti kerugian dari pihak manapun, atau Jimmy Mamesah berhutang kepada siapapun. Seakan kakan Yuliana, SH, MN, menganggap santai dengan hal tersebut, dan terkesan mengabaikan dan tidak profesional sebagai kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Dan Yuliana, SH, MN hanya melakukan lip service saja kepada semua warga rakyat Indonesia. Seharusnya Yuliana, SH, MN itu menunjukkan sebagai kepala yang profesional bukan hanya melakukan hal yang dianggap sepele. Warga datang ke kantor ATR BPN itu untuk hal penting bukan datang main dan ngobrol curhat pribadi. Hal tidak bertanggung jawab dan cuci tangan, hanya mengatakan masalah ini ada bukan ada padanya, melainkan ada di masa pejabat sebelumnya. Yuliana, SH, MN hanya melakukan komunikasi cuci tangan saja, melempar permasalahan kepada pejabat sebelumnya. Apakah pantas seorang kakan melakukan hal seperti itu? Dan apakah itu salah satu skenario yang dibuat dengan pejabat sebelumnya? Melempar batu, sembunyi tangan lalu cuci tangan. Warga disuruh menyelesaikan sendiri tanpa ada solusi yang diberikan untuk mempermudahnya. Apakah Yuliana, SH, MN juga patut diperiksa KPK diduga ada terkait dengan kakan ATR BPN Kabupaten Bogor terdahulu, ujar Jimmy Mamesah. Dan dari hal seperti tersebut, akhirnya ratusan konsumen para penanam modal, serta para pengembang yang tertipu pasal penipuan 378 perihal surat kepemilikan tanah yang sah melaporkan PT Sumarekon Tbk Bogor. Ada komunikasi searah dengan seluruh warga pemilik sah tanahnya, yang sebenarnya mereka baru mengetahui bahwa warga adalah pemilik sah tanah-tanah yang mereka beli.
Para konsumen, penanam modal dan pengembang tidak mengetahui di awal, dan setelah mengetahui hal kebenarannya mereka menuntut uang-uang mereka dikembalikan utuh oleh PT Summarecon Tbk Bogor. Carut-marut dan kekisruhan dari PT Summarecon Tbk Bogor yang dialami adalah dari kesalahan fatal yang dilakukannya sendiri. Masuknya para pelaku mafia tanah, mafia hukum menjadi penyumbang kekisruhan yang memang sengaja dilakukan agar PT Summarecon Tbk Bogor terbebas dari dakwaan warga serta tuntutan para penanam modal. Terlebih saat ini PT Summarecon Tbk Bogor tidak ada itikat baik menyelesaikan semua permasalahan kepada seluruh warga korban 4 desa dan jika sudah seperti itu ya tinggal menyempurnakan detik-detik kehancurannya saja, ujar Oner. Dan ini kata Jimmy Mamesah sebagai narasumber, yang juga warga terzolimi selama 8 tahun 7 bulan ini terkait PT Summarecon Tbk Bogor yang sampai detik ini mengklaim akan alibinya yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang mereka beli dari para preman-preman tanpa membeli langsung kepada pemilik sahnya itu telah terdeteksi niat maksud dan tujuan yang tidak baik kepada warga 4 desa. Seperti kekhawatiran warga pemilik tanah di 4 desa karena ada beredar info bahwa ada perusahaan asal Malaysia Genting Berhad sedang dalam proses membeli lahan milik Sentul City seluas total 152 hektar terdiri dari 2 bidang tanah 80 hektar dan 72 hektar dengan nilai mencapai 2 triliun. Kononnya Genting Berhad adalah perusahaan berbasis di Malaysia yang memiliki bisnis utama di bidangnya perkebunan dan properti, dan akan mengembangkan bisnis propertinya di Indonesia, khususnya di wilayah Sentul. Bagi masyarakat Sentul dan desa sekitarnya seperti Nagrak, Cibanon dan Gunung Gelis, Bogor pada umumnya, wajib mewaspadai perkembangan bisnis oleh Genting Berhad di Sentul. Karena nama Genting bagi masyarakat Indonesia sangat identik dengan tempat perjudian resmi dan terkenal di Malaysia. Apakah divisi properti Genting Berhad di Indonesia merupakan pintu masuk mulai dibukanya bisnis perjudian resmi di Indonesia? Masyarakat Bogor dan Indonesia umumnya harus tetap waspada, mengingat bisnis perjudian resmi pasti dilarang oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena diharamkan dan tidak sesuai dengan akidah Islam yang diajarkan Nabi besar kita. Semoga kita adalah makhluk yang berikan keselamatan dan dijauhkan dari hal negatif seperti itu. Amin, ucap Jimmy. Menurut para pengembang, penanam saham dan semua owner-owner menyatakan bahwa PT Summarecon Tbk Bogor bukanlah proyek raksasa namun proyek rekayasa, karena semua tanah yang mereka bangun dan mendirikan rumah-rumah mewah itu tanahnya adalah dari hasil rekayasa belaka dengan cara merampok hak warga 4 desa di Kecamatan Sukaraja. Niat PT Summarecon Tbk Bogor untuk melakukan pembayaran tanah warga kepada pemilik as hanya janji manis dan angin surga saja, hanya omon-omon belaka. Karena PT Summarecon Tbk Bogor sudah tidak mempunyai uang, karena sejatinya mereka membangun pun tanahnya dari hasil menipu dan merampok. Apalagi setelah banyaknya pemberitaan yang diungkap oleh Bapak Sofyan Jim Mamesah dari tahun 2015 sampai puncaknya tahun 2024 membuat banyak owner, nasabah, pengembang dan kontraktor terbuka hatinya dan berbalik menyerang PT Summarecon Tbk Bogor dengan tuntutan kembalikan uang dan modal yang mereka keluarkan secara utuh. Dan jika semua tuntutan mereka diabaikan, maka para owner, nasabah, pengembang dan kontraktor telah melaporkan ke Kapolri langsung, dan langsung ada respon dari Kapolri. Dan menurut Kapolri jika masih ada pemberitaan mengenai track record dari PT Summarecon Tbk Bogor, maka beliau akan memerintahkan jajarannya segera menangkap semua oknum yang terlibat dalam praktek mafia tanah yang telah merugikan warga negara Indonesia. Dan dari Aliansi Notaris se-Jawa Barat akan menyatakan sikap positif terhadap tuntutan warga 4 desa dan para owner, nasabah, pengembang dan kontraktor untuk siap menjadi saksi dan jika diperlukan mereka kami akan siap membantunya. Dan kami semua owner, pengembang, penanam modal dan masyarakat 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah karena telah membongkar semua praktek kotor para mafia tanah yang ada di tubuh Pemkab Bogor dan beberapa kakan ATR BPN Bogor.
Terbongkarnya kebusukan dari PT Summarecon Tbk Bogor tidak lepas dari peran serta Bapak Sofyan Djim Mamesah, mantan Koordinator MKGR bersama Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Tim 08, Persatuan Wartawan Indonesia Bersatu atau disingkat PWIB, APH Bersih dan semua warga 4 desa. PT Summarecon Tbk Bogor yang menyatakan dokumennya asli menurut ATR BPN Kabupaten Bogor. Akan tetapi menurut Kakan ATR BPN Pusat dan Polhukam surat tersebut adalah palsu dan ilegal. Hukum alam kini berlaku kepada PT Summarecon Tbk Bogor dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur memperlihatkan kekuasaan serta kebesaran kepada kita. Siapa PT Summarecon Tbk Bogor itu? Kabarnya dari warga menyatakan bahwa di rumah-rumah mewah milik PT Summarecon Tbk Bogor sering terlihat adanya makhluk halus yang berkeliaran di sekitar lokasi PT Summarecon, karena banyaknya rumah kosong yang ditinggalkan oleh para pemilik dan pembelinya, karena mereka tidak mau menempati rumah hasil menipu dan merampok. Dan dari warga. Ada sekitar ratusan para pekerja karyawan PT Summarecon Tbk Bogor yang sampai saat ini belum juga mereka dibayar gajinya. Dan dari info tentang hancurnya PT Summarecon Tbk Bogor kini benar-benar mengalami kehancuran, dan itu adalah imbas dari cara licik PT Summarecon Tbk Bogor. Mereka telah merampok dan menipu semua owner dan semua pemilik tanah yang sah di daerah 4 desa di Kecamatan Sukaraja Bogor. Hingga akhirnya para pemilik modal dan nasabah PT Summarecon Tbk Bogor meninggalkan Summarecon karena merasa telah ditipu. Dan karena PT Summarecon Bogor lah yang telah menciptakan para mafia tanah, semua pejabat korup, aparat korup, dan semua itu hasil ciptaan dari PT Summarecon 9 Naga. Dan sebagian dari mafia ciptaan PT Summarecon Tbk Bogor kini telah tumbang dan semua jajaran direksinya banyak yang sudah masuk penjara, karena di negara ini masih banyak APH Bersih yang mempunyai jiwa NKRI sejati, dan para wartawan Indonesia Bersatu yang murni menjalankan P4 itu adalah rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi marwah P4 Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai luhur kedaulatan NKRI. Ujar Tim. Dan Jimmy Mamesah menambahkan kembali, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo beserta seluruh timnya atas telah merespons dan membantu kami warga terzolimi. Dedikasi serta dukungan apresiasi Pak Prabowo dan tim dalam penanganan ini sangat membantu kami para korban kezaliman pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis. Penderitaan kami berpuluh-puluh tahun terzolimi kini terbebaskan. Semoga dengan upaya Bapak Prabowo Subianto untuk menggebuk semua para pelaku, dari para pemain pendukung hingga kepada otak dalang intelektualnya dapat ditindak hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI. Dan semoga Bapak Prabowo berserta tim mendapatkan perlindungan dan keberkahan selalu, amin. Dan saya Jimmy Mamesah serta warga masyarakat 4 desa mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Bersih, wartawan Indonesia Bersatu, wartawan bersih yang bukan abal-abal, tidak masuk angin, serta Ikatan Notaris se-Jawa Barat khususnya Bogor, para pemuka agama dan tokoh agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI Bersih, Kapolri beserta anggota Polri Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK, kepada Bapak Prabowo dan Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 dan ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezaliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Karena kami cinta NKRI dan semoga bumi pertiwi Indonesia tercinta damai alamnya sejahtera rakyatnya. Mari kita bersama-sama wujudkan impian serta harapan seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah untuk menyongsong Indonesia emas. Seperti lambang kejayaan negara kita di Monumen Nasional, Monas. Berdiri kokoh menjulang tinggi akan kekayaan isi bumi pertiwi Indonesia dan kita sebagai rakyat Indonesia wajib menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, tangkap semua para musuh rakyat, pelaku 9 naga PT Summarecon Tbk Bogor.
Jebloskan semua para pelaku oknum yang terlibat dari akar hingga otak dalam intelektualnya wajib dipenjarakan. Janganlah kita menjadi musuh pemerintah, karena pemerintah adalah tulang punggungnya rakyat Indonesia. Usir semua perusuh-perusuh dari NKRI, usir biang keonaran 9 naga dari Indonesia, jangan mau kita diadu domba oleh 9 naga. Karena 9 naga adalah penyebab semua kerusuhan di NKRI. Dan 9 naga ada di dalam PT Sumarekon Tbk Bogor, bubarkan dan cabut izin dari PT Sumarekon Tbk Bogor. Dan atas dukungan dan support dari Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto menyatakan, akan terus memonitoring dan memantau PT Sumarekon Tbk Bogor, dan jika PT Sumarekon masih bermain-main dengan permasalahan ini maka dari pusat yang akan melakukan tindakan tegas. Dan untuk para pemilik tanah Bapak Prabowo menyatakan bebas keleluasaan untuk menjual tanah-tanahnya kepada siapa saja. Demikian ucapan Bapak Presiden terpilih kepada seluruh warga korban. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan pembuat berita ini, salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus berjuang merebut hak kami hingga darah penghabisan, dan saya akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka!